wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Wahidatul Fauzia. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C, NIM 060403200081. Di sini saya akan menerangkan tentang teknik penulisan karya ilmiah. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah meliputi yang pertama adalah penggunaan kertas, yang kedua adalah teknik pengetikan, yang ketiga adalah penomoran, yang keempat penulisan sumber rujukan atau referensi, yang kelima adalah penulisan daftar pustaka. Yang pertama adalah penggunaan kertas. Kertas yang dipakai adalah kertas HPS yang berwarna putih, berat 80 gram, dan berukuran 21,5 dikali 28 cm. Naskah ditulis pada satu sisi. Kedua adalah teknik pengetikan. Penggunaan huruf. Naskah karya ilmiah diketik dengan huruf standar Times New Roman 12 dan dengan tinta berwarna hitam. Jarak spasi. Jarak antar baris adalah 1,5 spasi, kecuali terusan nama bab, terusan nama judul tabel, terusan nama judul grafik, dan kutipan langsung yang lebih dari 4 baris itu harus diketik dengan jarak 1 spasi. Selanjutnya adalah batas tepi pengetikan. Batas tepi pengetikan sebagai berikut: tepi atas 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm, dan tepi kanan adalah 3 cm. Selanjutnya adalah penulisan paragraf baru. Dimulai setelah ketukan kelima dari tepi kiri atau dengan sistem lurus, tetapi harus diberi jarak spasi 2 kali lipat. Penulisan nama. Penulisan nama pengarang, baik yang diacu dalam tubuh karangan maupun yang dicantum pada daftar pustaka. Ketiga adalah sistematika penomoran. Sistematika penomoran mengikuti ketentuan berikut. Yang pertama adalah penomoran bab, subbab, dan anak subbab dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama adalah sistem campuran, yakni dimulai dari angka Romawi besar untuk bab, huruf kapital untuk subbab, angka Arab untuk anak subbab, dan huruf kecil untuk anak-anak subbab. Angka Arab diikuti 1 kurung dan seterusnya. Cara yang kedua adalah sistem angka penuh, yaitu dimulai dari angka Romawi besar untuk bab, kemudian menggunakan angka Arab semua dan seterusnya. Yang keempat adalah penulisan sumber atau referensi. Penulisan sumber atau referensi bacaan yang dikutip dalam naskah karya ilmiah mengikuti ketentuan berikut. Yang pertama adalah sumber bacaan yang ditulis antara tanda kurung pada akhir kutipan, terdiri atas nama pokok pengarang, tahun penerbit, dan nomor halaman. Yang kedua adalah apabila nama pengarang sudah disebutkan lebih dahulu, sumber yang ditulis antara tanda kurung hanyalah tahun penerbitan dan nomor halaman yang diacu. Yang terakhir adalah nomor 5. Ragam bahasa ilmiah. Bahasa Indonesia, ragam ilmiah adalah bahasa Indonesia yang digunakan oleh para cendekiawan untuk mengomunikasikan ilmu pengetahuan. Ragam bahasa ilmiah tersebut memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama adalah ragam bahasa ilmiah termasuk ragam bahasa baku. Yang kedua adalah ragam bahasa ilmiah banyak digunakan kata-kata istilah. Yang ketiga adalah dalam ragam bahasa ilmiah digunakan kalimat yang efektif, yaitu kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan pembicaraan atau penulis dapat menimbulkan gagasan yang tepat dalam pemikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembaca atau penulis. Yang keempat adalah ragam bahasa ilmiah lebih berkomunikasi dengan pikiran daripada dengan perasaan, bersifat tenang, jelas, hemat, dan tidak emosional. Kelima adalah hubungan gramatik antara unsur-unsurnya, baik dalam kalimat maupun dalam paragraf, dan hubungan antara paragraf 1 dan paragraf yang lain itu bersifat padu. Yang keenam adalah hubungan semantis antara unsur-unsurnya itu bersifat logis. Yang ketujuh adalah penggunaan kalimat pasif itu lebih diutamakan, karena dalam kalimat pasif peristiwa lebih dikemukakan daripada pelaku perbuatan. Yang terakhir, 8. Konsisten dalam segala hal. Misalnya,
dalam penggunaan istilah, singkatan, tanda-tanda, dan kata ganti diri. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.